Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya pabrik tidak langsung. Biaya pabrik tidak langsung juga disebut dengan biaya overhead pabrik, di mana biaya ini tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi. Adapun beberapa pengertian biaya pabrik tidak langsung menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi 2014. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Yang kedua, menurut Salman 2013, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Yang ketiga, menurut Garrison 2013, biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya manufaktur yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang keempat, pengertian biaya overhead pabrik menurut Halmin 2005. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi yang tidak dapat diklarifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Jadi, berdasarkan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, kecuali biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang disingkat dengan BOP ini digunakan untuk menyatakan beberapa biaya tidak langsung yang terkait dengan produk manufacturing, yaitu biaya pendukung yang terjadi dalam pembuatan produk. Biaya-biaya ini akan menjadi suatu bagian dari produk dan dialokasikan ke produk dalam berbagai cara. Dalam konsep akuntansi, BOP ini sering disebut dengan biaya pabrik tidak langsung. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama, menurut perilakunya. Menurut perilakunya yang berhubungan dengan perubahan volume produksi, BOP dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel adalah biaya overhead yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Biaya overhead variabel ini diantaranya adalah tenaga kerja tidak langsung, biaya perawatan, dan perbaikan mesin, serta biaya bahan-bahan penolong lainnya. Yang kedua, biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan pada volume produksi. Di antaranya yaitu biaya sewa pabrik atau biaya penyusutan pabrik. Selain itu, biaya mesin atau peralatan kerja, biaya gaji para eksekusi perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya seperti biaya listrik pada volume produksi tertentu akan tetap sama, namun biaya listrik ini akan meningkat apabila terjadi peningkatan volume produksi pada tingkat tertentu. Kemudian jenis biaya pabrik menurut sifat atau objek pengeluarannya. Menurut sifat atau objek pengeluarannya, biaya produksi pabrik tidak langsung dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan penolong atau biaya bahan tidak langsung. Ini merupakan biaya bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, namun dalam jumlah yang relatif kecil serta sulit untuk dilacak keberadaan di produk jadinya. Adapun contoh-contoh dari biaya bahan penolong ini seperti lem yang menempel pada kertas pada produksi bahan bacaan ataupun sarung tangan yang digunakan oleh pekerja untuk mencegah sidik jari di produksi ponsel dan lainnya. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperkerjakan tenaga kerja yang secara fisik tidak berhubungan dengan proses pembuatan produk atau dengan tujuan untuk membantu para pekerja menghasilkan suatu produk. Contohnya seperti mandor, manajer produksi, staf administrasi, staf personilnya, staf akuntansi, dan lainnya. Yang ketiga, biaya tidak langsung. Selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, terdapat lagi biaya-biaya tidak langsung lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Namun, tanpa mengeluarkan biaya-biaya tidak langsung tersebut, produk tidak dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan. Contoh dari biaya-biaya ini seperti biaya air, biaya asuransi, biaya sewa, biaya penyusutan aset,
dan biaya-biaya lainnya. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Sri Mahayuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan tujuan budgeting biaya pabrik tidak langsung. Nah, secara umum, semua budget termasuk budget biaya pabrik tidak langsung berguna sebagai alat pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja serta alat pengawasan kerja. Tetapi, secara khusus, budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang yang akan diproduksikan, atau juga disebut dengan Cost of Goods Manufactured Budget. Budget harga pokok penjualan atau juga disebut dengan Cost of Goods Sold Budget, serta sistem budget bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tujuan biaya budgeting pabrik tidak langsung, antara lain yang pertama yaitu mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, dan yang kedua menentukan harga pokok produk secara lebih cepat, dan yang ketiga mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan, dan yang terakhir yaitu terdapat sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Nah, di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget biaya tidak langsung. Antara lain, yang pertama yaitu unit anggaran yang akan diproduksikan, dan yang kedua berbagai standar yang telah diterapkan oleh perusahaan, yang ketiga sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan, dan yang keempat metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan, dan yang terakhir yang kelima adalah metode alokasi yang dipakai oleh perusahaan. Yang kelima, perencanaan besarnya anggaran BOP. Terdapat dua masalah pokok dalam anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama masalah penanggung jawab dalam perencanaan biaya. Yang kedua, masalah menentukan jumlah biaya atau anggaran. Masalah pertama yaitu penanggung jawab dalam perencanaan biaya. Masalah penanggung jawab dalam perencanaan biaya terdiri dari dua departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Departemen Produksi yaitu bagian di pabrik yang bekerja mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir. Kemudian Departemen Jasa yaitu bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi jasa yang disediakan. Kemudian masalah yang kedua yaitu menentukan jumlah biaya atau anggaran. Setiap departemen berhak menentukan anggaran dan biaya untuk masing-masing departemen. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama berdasarkan sifat biayanya. Sifat biayanya itu seperti yang pertama harus tetap, kedua variabel, dan yang ketiga semi variabel yang jumlahnya sudah jelas dari waktu ke waktu sehingga lebih mudah dihitung. Kemudian yang kedua berdasarkan kewenangan untuk menentukan anggaran. Setiap bagian berhak untuk menentukan biaya masing-masing sesuai kebutuhannya. Namun, ada beberapa biaya yang telah ditetapkan sesuai tingkat keputusan manajemen. Misalnya, gaji untuk pegawai tetap di bagian tersebut merupakan otoritas direksi atau manajemen. Yang keenam, pengawasan biaya overhead. Salah satu fungsi manajemen yang harus diperhatikan adalah pengawasan. Biaya overhead juga memerlukan pengawasan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dalam rangka pengawasan, biaya overhead salah satu masalah yang dihadapi oleh pengalokasian pada bagian produksi, karena bagian jasa atau pembantu tidak hanya mengeluarkan biaya yang timbul di bagian jasa itu sendiri, tetapi juga biaya yang timbul akibat proses produksi. Dalam pengalokasian biaya, bagian jasa atau pembantu diperlukan satu cara pendekatan yang disebut dengan clean cost concept. Cara ini merupakan salah satu alokasi biaya di mana biaya overhead pada bagian jasa atau pembantu secara langsung dialokasikan ke bagian-bagian produksi berdasarkan
produksi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Leputu Sinta Julia Dewi dengan NIM 1901134. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan tarif dasar pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biasanya perusahaan yang menggunakan metode pokok pesanan akan melakukan biaya overhead pabriknya dengan tarif dasar penentuan tarif dasar di muka. Hal ini disebabkan karena BOP memiliki sifat yang berfluktuasi dari bulan ke bulan karena dipengaruhi oleh harga pokok persediaan pada laporan keuangan, neraca ataupun laba rugi, juga berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu neraca maupun suatu laba rugi. Yang kedua yaitu dalam suatu perusahaan yang menggunakan metode pesanan atau penghitungan harga pokok pembebanan tarif dasar, biasanya di mana manajemennya harus mengetahui harga pokok persatuan, harga pokok produksi persatuan. Jika elemen ini tidak didapatkan, maka tidak akan juga didapatkan harga pokok produksi persatuannya di akhir bulan maupun di akhir tahun karena tidak sesuai dengan realita yang dilakukan di pabrik, seperti itu. Langkah-langkah penyusunan biaya overhead pabrik, yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Yang kedua itu memilih dasar pembebanan BOP kepada pabrik. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan tarif biaya overhead pabrik. Yang ketiga itu mengenai penyusunan anggaran BOP. Nah, dalam penyusunan anggaran BOP ini biasanya memperhatikan tiga kapasitas. Yang pertama yaitu kapasitas teoritis, yang kedua kapasitas normal, yang ketiga kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Dari yang pertama itu kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis adalah kapasitas dari suatu perusahaan yang menghasilkan suatu produk dalam jangka waktu yang penuh tanpa berhenti dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas normal. Kapasitas normal adalah suatu departemen atau perusahaan yang memproduksi atau menjual produknya dalam jangka waktu yang cukup panjang atau jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas perkiraan produk atau tafsiran habisnya suatu produk dalam jangka waktu yang akan datang, seperti itu. Keempat yaitu memilih dasar pembebanan biaya BOP atau biaya overhead pabrik kepada pabriknya. Yang pertama, biasanya pembebanan macam-macam dasar pembebanannya itu yang pertama satuan produk, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga tenaga kerja atau SDM-nya, yang keempat tenaga kerja langsung, dan yang kelima yaitu jam mesin. Untuk mendapatkan nilai biaya bahan baku yaitu dengan cara taksiran BOP dibagi atau per taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan, maka akan mendapatkan tarif BOP persatuannya. Kemudian yang kedua yaitu biaya bahan baku. Nah, jika BOP ini biasanya dominan bervariasi dengan nilai bahan bakunya, misalnya nih biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk atau biaya bahan baku adalah dengan cara rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dalam jumlah produksinya, yaitu terus dikali dengan 100%, maka akan mendapatkan tarif BOP dari biaya bahan bakunya, seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja. Nah, jika elemen dari BOP mempunyai hubungan erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung atau seperti pajak penghasilan atau upah karyawan, maka rumus yang dapat digunakan adalah tarif atau taksiran BOP dari biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan upah tenaga kerja langsung dikali 100%, maka akan mendapatkan tarif BOP biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat yaitu jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung ini biasanya menggunakan rumus taksiran BOP setahun dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung sama dengan tarif dari tenaga kerja langsung. Jadi tidak usah dikali dengan 100%. Yang kelima yaitu jam mesin. Nah, jam mesin ini adalah apabila biaya overhead pabrik menggunakan
jasa dari mesin, seperti misalkan pembuatan baju, pembuatan roti menggunakan mesin. Nah, maka rumus yang dapat digunakan dalam perumusan jam mesin yang pertama yaitu taksiran BOP setahun dibagi taksiran jam mesin, maka akan mendapatkan tarif dasar pembebanan biaya jam mesin. Baik, sekian yang dapat saya laporkan atau dapat saya sampaikan mengenai tarif dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.